Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai berjatuhan. Kuawali dakwah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtarim, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana, tak lupa kepada panitia pelaksana Lomba Pekan Ekonomi Syariah dan para penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga kita masih bisa merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Andi Rahayu Anugrawati dari Universitas Tomakaka, Mamuju, Sulawesi Barat. Perkenankan saya menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Peran Ekonomi Syariah di Masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebagian masyarakat masih awam dengan ekonomi syariah. Selain lembaga keuangan pemerintahan di Indonesia, ada juga lembaga keuangan yang berbasis syariah. Mari kita kupas apa itu ekonomi syariah. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi syariah ialah ilmu pengetahuan sosial yang membahas masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Adapun tujuan dari ekonomi syariah ialah semata-mata hanya mencari ridha Allah, bukan mencari keuntungan semata. Ini didasarkan dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya setiap manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan firman ini, kita sebagai manusia tentunya akan membentengi diri kita atau memilih mana yang akan membawa kita ke arah kebaikan dan mana yang akan membawa kita ke arah kezaliman. Hadirin yang berbahagia, manfaat dari ekonomi syariah ada banyak. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Seyogyanya, sebagai umat Islam, kita memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, supaya kita menjadi umat Islam yang menyeluruh, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah pada lembaga keuangan berarti kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan dunia diperoleh dari hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan akhirat ia telah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Yang ketiga,
Mengamalkan ekonomi syariah pada lembaga keuangan berarti kita mendukung lembaga keuangan umat Islam. Ini disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia ialah Islam. Apabila ekonomi syariahnya maju, maka kesejahteraan umatnya akan lebih terjamin. Yang keempat, membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti kita mendukung upaya pemberdayaan umat. Sebab dana yang dihimpun akan melalui akad yang real. Pemirsa yang saya banggakan, di Indonesia banyak sekali lembaga keuangan dan lembaga yang berbasis syariah. Ada Pegadaian Syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan perbankan syariah. Salah satu bentuk perbankan syariah ada BI, Bank Indonesia, yang bersyariat Islam. Berdasarkan uraian tersebut, marilah kita memilih lembaga ekonomi syariat Islam. Selain itu, melakukan aktivitas perekonomian yang diniatkan ibadah akan mendapatkan dua hal sekaligus daripada hanya diniatkan untuk harta. Dengan diniatkan ibadah, kita akan mendapatkan harta dan pahala. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta datang ke Mamuju, bawa oleh-oleh yang isinya fantastik. Kalaulah ingin Sulbar menjadi maju bersama Bank Indonesia, pastilah baik.